10 Match Day. Jelang berlaga di Piala Dunia U20, pasukan muda Indonesia akan masih kembali kali ini tendangan Reza Aditya. Komentar pelatih Fiji setelah dibekuk 4-0 dan 3 pemainnya kena kartu merah vs Timnas Indonesia U20. Pelatih Fiji, Rodolfo Antonio Zapata, murka dengan kekalahan 0-4 skuadnya dari Timnas Indonesia U20 pada turnamen mini yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, malam WIB. Rodolfo Antonio Zapata juga menyesali 3 pemain yang terkena kartu merah. Pada laga tersebut, Fiji kalah segalanya dari Timnas Indonesia U20, gawang Fiji secara bergantian dijebol oleh Arhan Fikri, 35, Kakang Rudianto, 49, Reza Aditya, 60, dan Hoki Caraka, 86. Petaka kemudian terjadi pada penghujung laga, Fiji mendapatkan 3 kartu merah. Sedangkan Timnas Indonesia U20 menerima 1 kartu merah akibat perkelahian antar pemain. Saya tidak senang dengan hasil ini, akan tetapi saya mengerti perasaan para pemain. Saya akan melakukan analisis dari laga ini. Pada babak pertama kami sudah main bagus, dan aspek taktikal tim sudah terpenuhi, kata Rodolfo Antonio Zapata. Pelatih Rodolfo Antonio Zapata juga mengkritik kinerja wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia U20 melawan Fiji. Menurut Rodolfo Antonio Zapata, wasit Thorik Alkatiri terlalu gampang mengeluarkan kartu pada pemainnya. Kami memberikan tekanan tinggi pada Indonesia, akan tetapi, sang wasit terlalu banyak mengeluarkan kartu, ucap Rodolfo Antonio Zapata. Meski begitu, saya senang dengan performa para pemain pada babak pertama dan kedua. Permainan kami hancur karena kartu merah dan kami harus menganalisis lagi yang terjadi pada babak kedua, tegas Rodolfo Antonio Zapata. Selain itu, Rodolfo Antonio Zapata menyebut tak mudah bagi timnya menghadapi Timnas Indonesia U20 dalam kondisi 8 pemain ini yang akan menjadi bahan evaluasi Fiji untuk laga selanjutnya melawan Guatemala, tanggal 19 Februari tahun 2023. Tidak mudah bermain 8 melawan 11, jadi, saya harus melakukan beberapa pergantian yang sifatnya taktikal, itu tidaklah mudah, ucap Rodolfo Antonio Zapata. Akan tetapi, para pemain saya terus berjuang sampai akhir. Saya harus melihat mengapa banyak kartu merah pada laga ini, ujar Rodolfo Antonio Zapata. Pelatih Sintayong sudah memperingatkan para pemain Timnas Indonesia U20 untuk tidak mengulangi permainan kasar pada pertandingan selanjutnya. Menurut Sintayong, hal semacam ini tentu sangat merugikan bila terjadi pada event sesungguhnya. Saya sudah bicara ke pemain di ruang ganti agar tidak terjadi lagi untuk masalah seperti ini. Sudah ditegaskan kalau kita tidak boleh melakukan seperti itu, tegas Sintayong. Timnas Indonesia U20 masih memiliki 2 laga lagi pada turnamen mini. Pada laga selanjutnya, pasukan Sintayong akan menghadapi Selandia Baru, tanggal 19 Februari tahun 2023. Link live streaming Timnas Indonesia U20 vs Fiji. Timnas Indonesia U20 akan melawan Timnas Fiji U20 dalam turnamen mini. Berikut informasi link live streaming aksi Garuda Muda. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, Timnas U20 vs Fiji berlangsung. Laga itu akan berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Uji coba kali ini menjadi laga pertama Timnas U20 sejak menggelar pemusatan latihan, TC, pada awal Februari.
tim asuhan Shin Tae-yong sedang bersiap untuk menatap Piala Asia U20 2023. Setelah Fiji, Indonesia akan melawan Selandia Baru dan Guatemala. Tantangan besar dimiliki timnas U20 pada turnamen mini kali ini. Persiapan mereka tak maksimal karena ada beberapa pemain yang terlambat bergabung dan pindah ke luar negeri. Marcelino Ferdinand pindah ke klub Belgia, KMSK Deinze, sedangkan Ronaldo Kuateh pindah ke klub Turki, Bodrumspor AS. Piala Asia U20 2023 akan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret. Indonesia akan bersaing dengan Uzbekistan, Irak, dan Suriah di grup A untuk merebut tiket ke babak gugur. Jadwal Timnas Indonesia U20 Indonesia vs Fiji Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat, 17/2 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live video. Media asing dan FIFA soroti Erick Thohir jadi ketua PSSI? Terpilihnya Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI mendapat respons dari Federasi Sepak Bola Dunia alias FIFA. FIFA mengunggah foto Erick di Piala Dunia 2022. Erick Thohir resmi terpilih menjadi ketua umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa, KLB PSSI yang digelar di Jakarta, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Sejumlah media asing menyoroti terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI baru untuk periode 2023-2027. Erick Thohir resmi jadi Ketua PSSI baru usai menang telak atas Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi dengan mengoleksi 64 suara. Pesaing terdekat Ercik adalah Lanyala dengan meraih 22 suara. Sementara Arif Putra dan Doni Setiabudi tidak mendapatkan suara. Kemenangan Erick Thohir dalam KLB PSSI 2023 mendapat sorotan dari media asing. beIN Sports yang berbasis di Qatar menyebut Erick Thohir akan berdiskusi dengan perwakilan FIFA usai terpilih sebagai ketua PSSI. Dia mendapatkan suara mayoritas pada pertemuan Asosiasi Sepak Bola dan akan mengadakan konferensi pers dengan perwakilan FIFA dalam beberapa hari mendatang untuk membahas pengaturan pertandingan di Indonesia, tulis beIN Sports. Usai terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung mendapat ucapan selamat dari FIFA. Induk sepak bola dunia itu memberikan ucapan melalui akun Instagram @FIFA_World_Cup dan mengunggah momen Erick Thohir menghadiri Piala Dunia 2022. Selamat atas terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027, tulis FIFA dalam keterangan unggahannya. FIFA mengunggah beberapa foto Erick Thohir, di antaranya ketika Erick berpose dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ada juga foto mantan Presiden Inter Milan itu dengan para legenda sepak bola asal Brasil seperti Ronaldinho dan Roberto Carlos, tampak bek Italia, Marco Materazzi dalam di belakang Erick.